Beberapa masyarakat dari Tanah Pili, Ranah Minang meyakini jika sosok ini dapat membantu, menjaga, dan melindungi mereka-mereka yang berasal dari asli keturunan Tanah Minang yang pergi merantau ke negeri orang. Sosok inilah yang diyakini kerap kali melindungi mereka di saat-saat tertentu, dan sosok tersebut dinamakan dengan Inyek Balang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Jangan lupa tekan tombol like jika suka dengan cerita misteri yang saya bawakan di video kali ini. Untuk sahabat biar lebih akrab, bisa follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91, dan jangan lupa ikutin juga TikTok sebuah kisah misteri official, karena banyak kisah-kisah pendek, cerita misteri kiriman sahabat saya bawakan di TikTok sebuah kisah misteri official. Sudah banyak VT-VT terbaru, silakan dicek dan gaskan. Nah, untuk sahabat yang punya pengalaman cerita misteri, boleh ingin dibagikan, sekarang nggak perlu kirim ke email lagi. Ada nomor WhatsApp admin yang bisa dihubungi di bawah ini. Bisa kirimkan cerita dengan tulisan, atau biar gampang, bisa melalui voice note. Insya Allah kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di video kali ini, satu kisah misteri tentang satu urban legend yang ada di Sumatera Barat akan saya ceritakan. Nah, untuk orang awak, orang Minang, istilah Inyek Balang sudah pasti tidak asing lagi. Kisah ini akan menceritakan perjalanan seorang anak manusia yang berprofesi sebagai sopir travel, pernah juga jadi sopir truk antar provinsi ya, dari Sumatera Barat ke Jakarta. Ini pernah mengalami sebuah kejadian diikuti oleh sosok manusia berkepala harimau yang disebut dengan Inyek Balang. Ada kaitan turun-temurun tentang Inyek Balang yang akan saya ceritakan. Nah, jadi kisah ini dibagikan oleh saudara kita dari Sumatera Barat, dari Minangkabau, sebut saja dengan nama Uda Buyung. Uda Buyung menceritakan kalau dia beberapa kali hidupnya atau nyawanya ini hampir diselamatkan oleh Inyek Balang. Mungkin kalau kita dengar tanpa kita mengetahui sejarah dari keluarga Uda Buyung, kita akan merasa ngeri. Bayangkan ketika kita tidak sengaja bertemu dengan sosok manusia berkepala harimau menghentikan kita di tengah perjalanan. Ya, kalau tidak kabur pasti pingsan. Tapi Uda Buyung di sini kembali mengingat petuah petiti yang disampaikan oleh orang tuanya. Kisah ini dari awal dibagikan Uda Buyung dari sejarah Bapak Uda Buyung, diceritakan di salah satu wilayah yang ada di Sumatera Barat, tempat tinggal atau kampung halaman dari Uda Buyung, yang mana di setiap pelosok yang ada di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat,
Pastinya semua mengenal atau semua mengetahui istilah penyebutan inyek balang. Nah, jadi tidak perlu dijelaskan lagi apa itu inyek balang. Di masa ketika Bapak Uda Buyong ini masih muda, waktu itu belum menikah dengan ibu dari Uda Buyong. Jadi Bapak dari Uda Buyong ini ngikut kakek dari Uda Buyong. Ini mereka punya lahan di lereng lah. Jadi kan di Minangkabau itu dia tidak dataran datar ya. Jadi masih banyak lembah, masih banyak lereng. Nah, di salah satu lereng di dekat kampung tempat tinggal Bapak Uda Buyong, kakek dari Uda Buyong ini punya kurang lebih sekitar 4,5 hektar lahan perkebunan yang berbatasan dengan hutan adat. Nah, sudah ada perjanjian di sana ketika si pemilik lahan yang berbatasan dengan hutan adat ini setidaknya membatasi hutan adat dengan wilayah yang akan digarap menjadi lahan perkebunan. Ini diberi jarak kurang lebih sekitar 10 meter dari lahan cocok tanamnya. Jadi dari tempat bercocok tanam ini dibiarin jadi hutan lebat 10 meter menjelang masuk ke perbatasan hutan adat. Itu lumrah dilakukan dan tidak merugikan masyarakat karena 10 meter itu juga masih tetap dalam surat hak sertifikat kepemilikan tanah. Cuman adat istiadatnya saja seperti itu. Kenapa? Kalau dibikin terlalu mepet, pastinya hutan adat ini akan terlihat jelek sekali. Ya, jadi kepangkas sekali lah wilayah hutan adat. Nah, kesepakatan itu sudah dilakukan turun-temurun, tapi tidak tahu kenapa pada masa bapaknya Uda Buyong. Ya, jadi diceritakan dia ngikut kakeknya setelah kakek Uda Buyong ini meninggal dunia. Bapaknya lah yang mewarisi lahan perkebunan 4 hektar lebih yang berbatasan dengan hutan adat ini, sahabat-sahabat. Jadi ketika digarap semasa kakek Uda Buyong masih hidup, ya 10 meter itu masih ada space, masih ada jarak, dan tidak tahu kenapa Bapak Uda Buyong ya tidak tahu ya alasannya pada saat itu, cuman sayang saja berpikir kenapa tidak dibabat sajalah. Jadi tebang pilih kayu-kayu besar dibiarkan, ya lumayan dipikirnya 10 meter kalau kali panjangnya itu 500 meter persegi, itu sudah berapa banyak jagung, sudah berapa banyak batang cabai yang bisa ditanam. Nah, akhirnya space lahan 10 meter yang berbatasan dengan hutan adat itu pun digarap oleh Bapak Uda Buyong. Tapi memang penggarapannya ini tebang pilih, sahabat-sahabat. Pohon-pohon besar dibiarkan, pohon kecil, semak belukar dibersihkan, paslah mepet di patok perbatasan hutan adat. Baru beberapa hari batas wilayah itu digarap sama bapaknya Uda Buyong, Bapak Uda Buyong sudah mengalami kejadian yang cukup mengerikan. Pertama, anehnya yang biasa, babi itu selalu masuk di lahan perkebunan bapaknya Uda Buyong. Jangankan menjelang malam, sore jam 4 masuk di jam setengah 5, itu babi sudah banyak berkeliaran menunggu Bapak Uda Buyong ini balik ke rumah meninggalkan lahan pertanian, dan besok paginya pasti lahan pertanian itu diacak-acak sama babi. Tapi beberapa hari ketika Bapak Uda Buyong menggarap lahan 10 meter perbatasan hutan adat dengan lahan perkebunannya, ini kok babi malah tidak kelihatan. Senang hatilah Bapak Uda Buyong meninggalkan lahan perkebunannya. Ya kurang lebih sekitar 2-3 hari lah keanehan itu terjadi, babi tidak masuk, sedangkan yang baru ditanam, tunas cabai ini sudah mulai tumbuh, jagung sudah mulai ditanam, babi sama sekali tidak muncul. Tapi yang ditunggu kemunculan babi, malah di sini sesuatu yang menakutkan tiba-tiba muncul. Pada saat itu menjelang senja, matahari sudah mulai turun. Nah, jadi alasan Bapak Uda Buyong ini terlambat balik. Biasanya jam 5, setengah 6 dia sudah meninggalkan lahan perkebunannya. Jadi memang di hari itu Bapak Uda Buyong ini kan baru sudah nanam. Nah, ketika 3 hari, 4 hari fase penanaman, itu kan tumbuhan yang kita tanam baru boleh disiram. Kalau langsung ditanam, langsung disiram, alamat itu tidak tumbuh, akarnya busuk atau pertumbuhannya lambat. Nah, 4 hari sudah berlangsung ditanam. Nah, di sore itu bapaknya Uda Buyong di sini kesorean karena nyiram cabai jagung yang baru ditanam. Nah, menjelang matahari betul-betul turun, Bapak Uda Buyong sedang beberes lah di dalam pondoknya. Pondok Bapak Uda Buyong ini
Pondok Panggung, sahabat-sahabat. Jadi ada 4 anak tangga baru turun ke bawah, kurang lebih sekitar 1,5 meter lah dari permukaan tanah, naik tangga tersebut dengan melewati 4 anak tangga. Nah, jadi ketika dia sedang membelakangi pintu, jadi kalau orang-orang Sumatera itu dia kemana-mana tuh bawa ambung. Ambung itu anyaman dari rotan, itu digunakan di sandang ya, kayak tas itu untuk naruh perlengkapan pertanian atau hasil panen itu ditaruh di sana. Jadi bapaknya udah buyung ini sendirian, dia tengah menyiapkan bekal yang tadi dibawa, rantang-rantang, botol minum segala macam itu mau dimasukkan ke ambung biar besok bisa bawa bekal lagi. Nah, tengah mempersiapkan itu tiba-tiba saja bulu tengkuknya ini kayak berdiri, kayak merinding tiba-tiba dan mendengar suara sontak saja suasana yang mulai semakin gelap. Ya, ini membuat bapak udah buyung berpikir yang aneh-aneh. Dia belum menoleh ke belakang. Dia berpikir kayak gini, kalau suara deheman babi itu pastinya terdengar di bawah pondok. Ini kok suara dehemannya itu di depan pintu. Siapa? Sedangkan di sekitar lahan bapaknya udah buyung, ini tidak ada siapa-siapa yang bercocok tanam, cuman dialah yang berkebun di sana karena ini perbatasan hutan adat. Hutan adat itu terkenal angker, namanya aja hutan adat. Kalau tidak berkepentingan dilarang masuk, apalagi menebang. Nah, jadi bapak udah buyung mulai menoleh ke belakang ya. Dia menoleh ke belakang, terlihat itu ada bahu manusia. Noleh lagi ke bawah, itu ada kakinya. Pakai celana hitam panjang, itu kaki manusia. Tapi ketika bapak udah buyung menoleh ke atas, dia di situ terperajat, astagfirullahalazim, jelas. Yang berdiri di belakang bapak udah buyung berdiri pas di tangga nomor 1 di depan pintu, itu adalah sosok Inye Balang. Sosok manusia berkepala harimau dengan menggunakan bahasa Minang yang kurang lebih percakapannya seperti ini. Cum, apa tidak cukup lahan yang kau tanami seluas apa yang ditinggalkan orang tuamu? Kenapa kau merambat ke bagian dalam hutan adat? Cum, kalau kamu masih melakukan itu, Inye takut. Bukan Inye yang mendatangi kamu lagi, tapi yang lain mendatangi kamu. Besok, kamu tinggalkan lahan yang baru kamu garap. Garaplah apa yang sudah kamu garap terlebih dahulu. Sosok itu jelas seperti memberikan pesan. Sosok itu jelas memberikan amanat kepada bapaknya udah buyung, dan bapak udah buyung merasa bersalah dan meminta maaf kepada Inye Balang dengan mengatakan, ampun Inye, ambu tidak tahu, ambu serakah, ambu akan mengikuti apa yang Inye pesan dan Inye sarankan. Ampun Inye, ambu nak balik. Nah, baliklah kau. Balik, jangan kau toleh ke belakang. Pulanglah lurus sampai ke tempat tinggalmu. Inye akan menunggu di sini. Kalimat terakhir dari Inye akan menunggu di sini, itu menjadi tanda tanya besar buat bapaknya udah buyung. Ada apa? Kalau Inye ini sekedar datang untuk memberikan saran atau memberikan teguran, kenapa mesti nunggu di sana? Apa ada kenapa-kenapa? Dan syaratnya aku balik tidak boleh menoleh ke belakang. Nah, jadi apa yang diperintahkan oleh Inye ini dilakukan oleh bapak udah buyung. Jadi Inye itu melompat dia, ya, dari anak tangga pertama ke dasar pondok, ke tanah, itu dia melompat, bapaknya udah buyung turun. Itu dia memperhatikan. Inye itu berdiri dengan gagah, kepalanya betul-betul kepala sosok harimau, tapi badannya badan manusia loh, sahabat-sahabat. Jadi dia terus menoleh ke Inye dan menatap lurus ke depan ke arah jalan pulang tanpa menoleh ke belakang, sembari di jalan berpikir, kenapa? Ada apa? Nah, setibanya di rumah, waktu itu bapaknya udah buyung ini belum menikah dengan amak dari udah buyung. Berceritalah kepada amaknya, berarti nenek dari udah buyung, amak, aku tadi ketemu dengan sosok Inye Balang.
kira-kira petanda apa? Nenek dari Uda Buyung pun bertanya sama bapaknya Uda Buyung, emang apa yang kau lakukan di ladang? Apa yang sudah kau buat? Diceritakan semua, dan tentu nenek dari Uda Buyung marah dan mengatakan apa yang dipesankan oleh Inyek Balang, apa yang dikatakan oleh Inyek Balang, ya sudah kau turuti saja, dan selepas kau mandi, selepas kau makan, kau temui tua-tua Tengganai, tua-tua adat, kau sampaikan biar nanti ada penyelesaiannya, jangan kau tinggal seperti itu saja, ada makna yang tersirat dari pesan Inyek Balang. Nah, jadi dengan rasa takut terjadi sesuatu lah kepada dirinya, didatangilah bapaknya Uda Buyung ini tadi, mendatangi nenek mama yang ada di kampungnya, menceritakan ini semua, dan kembalilah tersirat lagi, diceritakan lagi sejarah dari Inyek Balang yang mengatakan bahwa kehadiran Inyek Balang itu bertanda buruk, dan juga ada satu pertanda untuk kebaikan kita, tergantung segi atau penempatan posisi kita didatangi itu dalam posisi seperti apa. Kalau apa yang terjadi kepada Bapak Uda Buyung disampaikan oleh nenek mama, ini sebuah peringatan keras, berarti sebelum Inyek Balang datang, kau sudah diintai oleh sesuatu yang akan mencelakai kamu. Karena dari sejarah turun-temurun urban legend yang ada di tanah Minang, ketika Inyek Balang datang, berarti ini ada perseteruan antara manusia dengan sosok harimau. Karena perwujudan Inyek Balang ini adalah pure 100%, adalah sosok gaib perwujudan manusia setengah harimau atau manusia berkepala harimau. Disampaikanlah buat Bapak Uda Buyung kalau Inyek Balang mengatakan, baliklah kau, jangan toleh ke belakang, Inyek tunggu di sini. Nah, apa yang dikatakan Inyek ini ditanyakan oleh Bapak Uda Buyung, artinya apa? Berarti di tempat kau bercocok tanam, keselamatanmu sudah ada yang mengintai. Apa yang telah kau lakukan ini mengusik sesuatu yang akan menyebabkan kamu bahaya, dan itu ya istilahnya diterawang oleh nenek mama, itu adalah sosok harimau nyata, harimau yang betul-betul ada di kawasan hutan adat yang berbatasan dengan lahan pertanian Bapak Uda Buyung. Nah, besok kami akan ikut kamu ke ladang, kami akan menenangkan inyek-inyek harimau-harimau yang ada di sana, biar apa yang telah kau lakukan itu tidak menyebabkan kau diganggu atau nyawamu terancam. Karena banyak sahabat-sahabat, dari keserakan manusia menggarap lahan hutan adat, menggarap lahan terlalu lebar, ini menyebabkan pertemuan manusia dengan harimau tak terelakkan, dan terjadilah di sini insiden yang menyebabkan harimau menerkam manusia. Nah, itulah yang ditakutkan. Berarti Inyek Balang datang menemui Bapak Uda Buyung, ini sudah ada tanda tidak baik. Dan keesokan paginya, pagi-pagi sekali, nenek mama yang ada di kampung ini bawa beras ketan, dia bawa telur. Cuman 2 syaratnya, beras ketan putih sama telur ayam kampung. Ya, telur ayam hitam dia tuh. Ya, ayam kampung ini kan ada yang indukannya tuh warna kuning, ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Tapi kalau untuk harimau, kalau di Minang sama di Jambi juga ya, kalau untuk harimau yang betul-betul nyata harimau, itu telur dari ayam hitam. Tapi kalau untuk sosok Inyek Balang atau sosok siluman harimau atau cindaku, ini pakainya telur ayam putih, indukan ayam itu warna putih, nah telur itu yang diambil. Tapi kalau untuk harimau yang betul-betul nyata, untuk menenangkan harimau yang marah, ini menggunakan telur ayam hitam dengan beras ketan putih. Nah, jadi dibawalah syarat itu, mulailah ritual adat dilakukan. Jadi di mana lahan yang baru dibuka 10 meter yang langsung berbatasan dengan hutan adat, ini menyebabkan penghuni hutan yang ada di sana tuh marah. Kenapa babi tidak muncul di lahan pertanian Bapak Uda Buyung? Karena di sekitaran lahan pertanian Bapak Uda Buyung itu harimau sudah mengintai, sudah marah dengan kelakuan Bapak Uda Buyung. Untung saja Inyek Balang cepat datang untuk menyelesaikan atau memberi peringatan, dan setelah ritual adat dilakukan, ya minta maaf lah
bapaknya udah buyung tadi dengan nenek mama menyatakan permintaan maaf dengan si raja hutan harimau Sumatera yang ada di sana, dan selesailah permasalahan itu. Nah, mulai dari sanalah memang bapaknya udah buyung ini semakin fanatik dengan sosok perwujudan Inyek Balang, karena secara tidak langsung di masa lampau kalau Inyek Balang tidak datang memperingati Bapak Yuang, bapaknya udah buyung bilang sama udah buyung ya mungkin kamu ini tidak ada, Bapak mungkin sudah mati diterkam oleh harimau. Nah, dengan datangnya Inyek Balang lah Bapak bisa selamat, Bapak bisa bertemu dengan amak kamu, ya kamu lahir. Nah, dari situ memang rutin bapaknya udah buyung ini melakukan ritual atau ucapan terima kasih lah untuk Inyek Balang yang mana di wilayah Sumatera Barat, apalagi di kampung bapaknya udah buyung ini, sosok Inyek Balang itu sangat dihargai sekali karena banyak juga berkaitan dengan ritual-ritual adat atau upacara-upacara adat, apalagi yang berkaitan dengan ilmu bela diri. Nah, mungkin sahabat-sahabat misteri yang ada di Sumatera Barat pasti paham lah ya, kedatangan Inyek Balang ini bisa diundang ketika kita mengadakan buka laman atau buka gelanggang silat. Itu Inyek Balang paling senang sekali menonton anak-anak muda bersilat, apalagi dengan memainkan jurus silek tuo atau silek rimau, silat harimau. Nah, mulai dari situ bapaknya udah buyung ini akrab lah istilahnya dengan perwujudan Inyek Balang. Sekali ketemuan pada masa itu, wajah Inyek Balang, perawakan gagahnya Inyek Balang itu tak dapat dilupakan oleh bapaknya udah buyung. Dan sampai di mana udah buyung lahir, udah buyung besar tumbuh dewasa. Ketika bapak dari udah buyung ini masih hidup ya, almarhum masih hidup, ketika udah buyung sudah mulai remaja lah dikatakan, memang bapak udah buyung ini, almarhum ini sering ya mengajak udah buyung ini untuk melakukan satu ritual adat lah di rumah mereka dengan memberikan atau meletakkan beras ketan putih dengan telur ayam. Jadi dibikin dari daun pisang itu takir kalau kami orang Jambi bilang ya. Jadi daun pisang itu dilayur dulu biar lembut, terus dibentuk kayak mangkok. Nah, di dalamnya itu diisi ketan putih. Beras ketan putih kan tahu sahabat-sahabat ya, ini bukan bubur tapi ketan, betul-betul ketan yang dimasak kayak nasi, beras ketan putih. Nah, di sampingnya itu diletakkan satu butir telur ayam kampung. Nah, ketika udah buyung sudah beranjak dewasa tadi, bapaknya sering mengajak udah buyung untuk meletakkan itu di laman rumah, di depan rumah, di malam-malam tertentu. Ketika udah buyung bertanya, "Pak, itu untuk apa?" "Untuk Inyek Balang." Jadi udah buyung tahu ya Inyek Balang itu apa, dan bapaknya pun menceritakan kejadian ketika bapaknya masih bujangan. Kalau Inyek Balang tidak datang memperingati bapak, mungkin bapak tidak ada kamu, mungkin kamu bukan anak bapak lah, jatuhnya bapak sudah mati lah diterkam harimau. Jadi untuk kamu nanti ketika kamu sudah mulai dewasa, kamu ingat ketika ada sesuatu yang kamu rasa janggal atau kamu dalam bahaya, kamu minta pertolongan dengan Allah SWT. Setelah itu kalau kamu masih merasa takut atau masih merasa ragu, coba sebut Inyek Balang, sebut nama Inyek Balang. Seakan-akan ya Inyek Balang itu satu kekuatan yang bisa kalau kita percayai ya, Inyek Balang itu bisa memberikan kita bantuan lah, bantuan gaib. Jadi mulai dari hari itu sedikit demi sedikit udah buyung ini ya mempelajari lah tentang istilah Inyek Balang ini tadi. Ditambah lagi udah buyung ini di kampungnya juga ikut salah satu perguruan pencak silat tuo, tapi tidak sampai selesai ya, tidak sampai mahir lah dalam olahraga atau bela diri silat tuo atau silat harimau. Jadi sekedar tahu sudah cukup, dan singkat cerita masuk ke masa ketika udah buyung ini dewasa. Nah, udah buyung yang berprofesi sebagai sopir travel awalnya ini di usia udah buyung sekitar 34 masuk 35 tahun. Lintas Sumatera ini dikuasai oleh udah buyung. Jadi di lintas Sumatera ini terkenal sahabat-sahabat, kalau udah sopir Medan nih sopir Padang, kalau bawa mobilnya itu kencang-kencang sekali, ngebut-ngebut sekali. Nah, kelebihan supir Medan ini dia nyalinya besar, salip menyalip. Tapi kelebihan dari supir yang berasal dari Sumatera Barat ini di keloan dia, di jalan kecil, di jalan tikung menikung, di jalan lembah atau di jalan jurang. Ini memang keterampilannya beda karena lintas Sumatera khususnya di daerah Solo Selatan sampai ke Pariaman, sampai ke ini ya Bukit Tinggi, itu
jalannya berkelok-kelok, jalan kecil berkelok-kelok. Jadi barang siapapun sopir yang sering melintasi itu tentunya memiliki keterampilan yang luar biasa. Nah, jadi ada satu ketika di usia Uda Buyung ini masuk ke 34, masuk 35. Saya katakan tadi ya, Uda Buyung sudah berkeluarga. Di hari itu dia ngerasa kalau nambang mobil. Jadi dia bawa mobil travel, ini lintas dari Padang, ini menuju ke Jakarta, ke Bandung. Dari Padang ini ke Jakarta singgah sebentar, terus tembak lagi langsung ke Bandung. Di Bandung baru beristirahat. Jadi sopirnya ada dua, satu kene. Uda Buyung ini sopir utamanya, sopir serepnya ada, keneknya ada. Mobil yang dibawa Uda Buyung ini mobil PO besar, mobil bus besar. Jadi penumpangnya ada sekitar 30 orangan. Nah, di hari itu, di hari keberangkatan, Uda Buyung ini kayak sanksi dia. Berangkat nggak hari ini ya? Feelingku nggak enak, dia bilang. Tah kenapa? Hari itu nggak enak aja perasaannya. Ya udah, dari start awal dari Padang menuju ke wilayah Jambi lah, saya katakan ya, masuk ke Palembang, masuk ke Lampung, sebelum nyebrang Bakahuni, Uda Buyung mengatakan kepada sopir serapnya, kamu bawalah dulu. Nanti kalau kita singgah di Palembang, baru nanti aku yang nyetir. Nah, temannya Uda Buyung ini mengatakan, aku kurang pandai dah. Ya belum terlalu terampil untuk nuruni bukit di bawah. Ya sudahlah, biar aku yang bawa, Uda Buyung bilang. Tapi selepas itu nanti kau yang bawa ya, aku kurang enak badan, Uda Buyung bilang. Nah, terlihat gerak-gerik aneh dari sopir yang serap ini ya. Terus juga gerak-gerik aneh terlihat dari kenek Uda Buyung ini tadi. Mereka ini start malam. Jadi dari loket tempat start awal berangkat ke Padang. Jadi ada nih satu lintas yang tidak dapat saya sebutkan, memang terkenal angker di sana. Terjadi sering longsor dan terjadi sering kecelakaan disebabkan gangguan dari makhluk gaib. Ya, jadi di daerah Solo ada tuh tikungan yang berkelok-kelok, bukan kelok ampe-ampe enggak ya. Bukan kelok 44 enggak. Jadi memang ada lintasnya itu. Nah, jadi Uda Buyung nih bawa mobil lah. Ini malam nih. Jadi kurang lebih sekitar sampai ke luar dari jalan kelok-kelok itu sekitar 3 jam perjalanan. Jadi lampu semuanya dimatikan. Mobil itu disekat. Ini sopir disekat kaca, di sampingnya kene. Sopir serap itu biasanya di belakang, kalau enggak masih di depan. Jadi mereka bertiga di depan. Nah, ketika setar dari loket menuruni jalan kecil itu, ini sudah lumayan sepi. Nah, feeling Uda Buyung nih kayak kok lain sekali lah, rasa-rasa bawa mobil ini lain, kayak janggal, kayak hati itu tidak yakin. Dan ketika Uda Buyung ngelihat dari spion atas, jadi pintu masuk mobil itu langsung ketemu dengan sopir dengan bangku kenek ya. Jadi di belakangnya itu ada pintu kaca. Nah, di belakang pintu kaca itu berjejer lah bangku penumpang, bersusun rapi bangku penumpang, dan di tengah-tengah bangku penumpang itu kan kosong, jalan menuju ke belakang. Jadi Uda Buyung tadi perasaannya ndak enak, feelingnya ndak enak. Dia menoleh ke kaca belakang, kaca spion atas untuk melihat ke belakang. Jelas sekali yang dilihat Uda Buyung, pintu penyekat antara ruangan sopir dengan ruangan penumpang di kaca spion itu terbuka, dan di antara bangku penumpang 1 dengan bangku penumpang 2, di tengah-tengah pintu tersebut berdiri sosok manusia berkepala harimau. Matanya tuh nyorot tajam sekali, menatap serius ke arah kaca, ke arah tatapan Uda Buyung. Nah, jadi sepintas di situ Uda Buyung ini flashback, ingat dengan apa yang dimanatkan, yang dipesankan bapaknya. Ketika hati kamu khawatir, ketika kamu gelisah, kamu bertemu atau melihat sosok Inyek Balang, itu ada tanda-tanda tidak baik. Nah, di situ juga Uda Buyung menghentikan bis di pinggir jalan. Jadi Uda Buyung ngerem mendadak ya, semua penumpang kaget. Ada apa dah? Ada apa? Ada apa, mau kencing, dia bilang. Nah, sopir serapnya tadi itu ya masih di depan dia sama keneknya, turunlah Uda Buyung. Jadi di belakang mobil Uda Buyung tadi bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku, ini tanda-tanda apa? Dan percaya ndak percaya sahabat-sahabat, Inyek Balang itu muncul di belakang Uda Buyung sembari mengatakan, Jung, beko tunaklah ang sebentar di siku. Jangan lurui tarui turun. Tunggu,
tunggu di situ. Ketika Uda Buyung melihat ke belakang, sosok kepala harimau Sumatera itu jelas di belakang Uda Buyung dengan tubuh manusia yang nyata. Tapi cuman beberapa detik saja dan sosok itu ngilang. Jadi Uda Buyung sadar ada sesuatu yang tidak baik. Nah, jadi mobil itu tidak dijalankan Uda Buyung adalah kurang lebih sekitar 5 menit. Jadi mobil-mobil lain ini berpacu dengan kecepatan tinggi terus turun ke bawah. Mobil-mobil dengan PO yang beda ya, yang sama tujuannya dari Padang ke Jakarta dan ke Bandung. Nah, itu melaju dengan kecepatan tinggi kayak balap-balapan dan tidak sampai 10 menit. Terdengar di bawah, di bukit bawah. Ya, jadi kalau kita di bukit, kalau kita di atas, apa yang terjadi di bawah kan kelihatan. Itu terdengar suara duk, kayak hantaman keras sekali dan sekali dicek di bawah. Mobil yang tadi kebut-kebutan, 2 bus itu, ini saling bertabrakan. Tabrakannya bukan karena human error, tapi tiba-tiba saja. Dari atas bukit atas, kayak ada gelondongan batu besar jatuh gitu. Dek. Jadi 2 mobil ini, yang satu numbur batu, yang satu ini numbur pantat mobil yang ngerem mendadak. Kejadian itu sempat viral. Tapi semuanya itu tidak tahu kalau kejadian itu ada kaitannya dengan misteri. Ya, semua menganggap kalau itu adalah kejadian tanah longsor. Melihat situasi di bawah, ya orang rame di bawah, kene dari Uda Buyung berlari ngejar ke bawah. Karena jaraknya nggak terlalu jauh, sahabat-sahabat. Ngecek ke bawah, naik lagi ke atas dengan ngos-ngosan. Untunglah kita stop di sini, dah. Kalau ndak, wallahu alam, mungkin kita yang mengalami kecelakaan. Wallahu alam bisawab, sahabat-sahabat. Allah ketika memberikan perlindungan kepada kita, tidak tahu datangnya dari mana, jalannya dari mana, aku yakin. Nah, jadi dari kejadian itu, mobil ini pun sempat tertunda lah, keberangkatannya macet, tapi perjalanan terus dilakukan dan dari kemacetan panjang, mobil yang kecelakaan ini tadi lama baru dapat dievakuasi, terus juga bongkahan batu itu ya dibersihkan. Untungnya longsor yang dikatakan media berita pada saat itu tidak terlalu besar, ya jadi dapat dilalui lah. Walaupun perjalanan sempat tertunda. Nah, jadi sampailah Uda Buyung ini tadi di Merak Bakauni sebelum meninggalkan Pulau Sumatera. Di tempat rest area sebelum masuk kapal, Uda Buyung bergegas mencari orang-orang yang jual kopi keliling tuh ya. Jadi di pelabuhan Merak Bakauni itu ada biasanya ibu-ibu atau bapak kopi itu lengkap dia. Bawa puding juga. Puding itu telur setengah matang biasanya. Telur setengah matang, kopi, terus jamu-jamuan dibawa sama ibu-ibu itu khususnya untuk penumpang mobil dan sopir. Nah, Uda Buyung cepat bergegas mencari yang jual telur, ya telur ayam kampung yang belum direbus. Nah, dapatlah di situ, tapi Uda Buyung tidak dapat mencari ketan. Ya, di mana nyari ketan? Di pelabuhan gitu ya. Jadi dia teringat apa yang sering dilakukan oleh mendiang almarhum Bapak Uda Buyung. Nah, di pelabuhan itulah ya, tanpa adanya takir yang terbuat dari daun pisang, tanpa juga di situ ada beras ketan putih yang dimasak, cuman telur saja, Uda Buyung meletakkan di pinggir jalan di tempat sepi dan di sini berkata dalam batin, Inyek Balang, terima kasih. Mungkin kalau tidak ada peringatan dari Inyek Balang menyuruh saya stop atau menunggu sebentar, ya wallahu alam mungkin kami ini mengalami peristiwa yang menakutkan. Jadi dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kayak kembali bersolawat, berterima kasih dengan Inyek Balang, diletakkanlah telur itu. Percaya tidak percaya, sahabat-sahabat. Beberapa langkah Uda Buyung mundur ya dari tempat dia meletak telur. Telur itu kayak tus hilang. Hilang di bawah angin. Nggak tahu hilang kemana. Kalau terbang itu nampak wujud terbangnya kemana, itu kayak terus hilang kayak itu saja. Nah, itu sempat Uda Buyung ini merinding dan dia bilang sama sopirnya, kau aja lah yang bawa mobil, aku mau tidur, dia bilang. Nah, itu satu kejadian yang nyata dialami Uda Buyung. Nah, kembali nih, ya beberapa tahun kemudian karena Uda Buyung ini merasa capek bawa bis gitu ya, jadi harus kejar trip, terus resikonya juga banyak.
bawa nyawa orang nih loh, bukan main-main. Uda Buyung sempat keluar dari PO mobil antar provinsi, mobil lintas Sumatera. Dia memilih untuk jadi sopir santai, yaitu sopir mobil kontainer. Nah, bawa mobil kontainer ini tidak main-main juga, sahabat-sahabat. Apalagi mobil kontainer yang dibawa Uda Buyung ini fit yang besar, yang peti kemas dulu. Yang mau belok itu susah, nah itu yang dibawa sama Uda Buyung. Dan ini rutenya kemana-mana, tergantung dari antaran ya. Jadi startnya ini dari Surabaya, ya dari Surabaya ini ke Medan pernah, bahkan sampai ke Aceh. Uda Buyung pernah bawa kontainer dengan berbagai macam jenis isi dari kontainer tersebut. Dan ada satu ketika, satu kejadian lagi yang membuat Uda Buyung di sini ngerasa kayak geleng-geleng kepala lah. Jadi dia dari Surabaya bawa peti kemas, yang mana ketika sopir mobil peti kemas ini itu duit jalannya besar sekali, sahabat-sahabat. Nah, biasanya sopir-sopir peti kemas ini itu ada yang nge-backup. Misalnya kalau kan sopir ini nggak tahu isi sebenarnya dari kontainer itu apa, jadi cuman bawa surat perintah atau surat jalan aja, ya misalnya isinya mobil atau isinya sembako atau isinya alat-alat PT, ya itu cuman sekedar tulisan saja tanpa boleh ngecek ke dalam. Nah, biasanya itu didampingi oleh anggota kepolisian, BRIMOB, atau tentara yang memang tugasnya mengawal barang-barang berharga dari PT. Itu udah ada kontrak juga dengan pemerintah, biasanya bawa stand lengkap, dia bawa senjata api lengkap. Nah, duit jalan sopir ini juga besar. Ya, Uda Buyung pernah dapat duit jalan itu dari Surabaya mengantarkan ke wilayah Medan. Itu duit jalan, duit minyaknya saja itu sampai mendekati 20 juta rupiah. Duit cash loh. Belum lagi nanti sampai ke sana ada upahnya lagi. Nah, jadi di hari itu katanya dari split ya, dari resi pengantaran itu katanya mesin di dalam kontainer itu, mesin pabrik. Tapi tidak tahu bentuknya seperti apa, cuman ngecek lewat kertas saja. Nah, tapi tidak ada pengawalan. Jadi tidak ada pengawalan, cuman kenek satu, berangkatlah Uda Buyung dari Surabaya menuju ke Sumatera Utara, tepatnya Medan Kota. Jadi di perjalanan setelah Uda Buyung tadi melewati pelabuhan ya, sudah nyebrang ke Sumatera. Nah, ini di wilayah Jambi nih, sahabat-sahabat. Jadi perbatasan lah antara pelepasan Jambi dengan wilayah menuju ke Pekanbaru Riau. Memang ada satu titik yang cukup angker, satu titik yang cukup ditakutilah oleh mobil-mobil lintas, apalagi bawa barang-barang berharga. Ini memang wilayah itu dikenal tempat rampok, tempat bajing loncat, yang mana mereka ini operasinya ini pakai senjata api. Nah, kekhawatiran Uda Buyung muncul ketika malam mendekati masuk subuh. Ya, jadi Uda Buyung nih diskusi lah sama karneknya tadi. Gimana kalau kita istirahat aja lah dulu yuk. Kita cari rumah makan. Kita cari rumah makan, kita istirahat dulu. Aku takut kalau lewat ke sana tuh takut. Ya, karena ini cukup rawan, kita ada pengawalan. Nah, kenek dari Uda Buyung setuju. Tapi kayak ada bisikan lagi nih di telinga Uda Buyung mengatakan, Nggak usah, lebih baik ambil resiko di jalan daripada resiko berhenti. Jadi kayak bisikan itu nyata ya, tapi diabaikan sama Uda Buyung. Mungkin itu cuma suara hati yang ketakutan, ya sudah. Uda Buyung takut untuk melintasi wilayah itu, lebih memilih untuk stop dia. Cari rumah makan. Berhentilah Uda Buyung tadi di rumah makan tersebut. Yang mana dari tengah malam mendekati subuh di wilayah lintas tersebut, jarang ada rumah makan yang buka. Karena lintas itu terkenal lintas angker, banyak rampok. Nah, jadi karena tidak ada yang buka, ya sudah, yang penting mobil bisa parkir. Uda Buyung di sini memilih untuk parkir. Jadi keneknya turun, dia tidur nyari tempat tidur di luar. Uda Buyung tidur di dalam mobil. Jadi kurang lebih sekitar jam 3 lewat masuk jam 4 lah, mendekati subuh pada saat itu. Baru saja Uda Buyung nih kayak baru mau terkelap tidurnya, lagi-lagi dia mendengar bisikan kayak, kau cari kawan kau tadi, jalankan mobil, tinggalkan tempat ini, bahaya Yung, bahaya.
Tapi apa yang terdengar, yang dibisikkan oleh sosok gaib tersebut tidak didengarkan sama Uda Buyung. Uda Buyung pun sempat terlelap, tiba-tiba saja kaca depan mobil Uda Buyung ini ada yang lempar. Karena mobil kontainer itu kan kacanya tebal, nggak pecah, tapi Uda Buyung kaget. Dia terbangun, dia melihat di bawah kenek dari Uda Buyung ini sudah dikalungi golok. Di bawah itu sudah ada kurang lebih sekitar 9-10 orang. Ada yang bawa senjata api, ada yang bawa senjata tajam sambil mengacung-acungkan ke Uda Buyung. Nah, 2 dari perampok tersebut ini ngetok-ngetok mobil Uda Buyung. Buka, buka, buka. Mau mati kau, buka, buka. Jadi mereka ini mau merampok. Mungkin mau menjarah isi dalam kontainer tersebut atau mobilnya sekalian mau dijarah, nggak tahu. Tapi di sini Uda Buyung kayak punya keyakinan kayak gitu. Kalau masalah ini dapat diselesaikan Uda Buyung. Nah, ini bukan dari kesadaran Uda Buyung ya. Ya, jadi bukan kesaksian dari Uda Buyung langsung, tapi kesaksian dari kenek Uda Buyung yang ditodong sama golok. Uda Buyung turun, tapi perwujudan Uda Buyung itu bukan manusia. Jadi tangannya itu cakar harimau, kakinya itu kaki harimau. Uda Buyung turun dari kontainer itu bukan napak pakai 2 kaki, tapi kayak mana harimau gitu. Mulai turun tuh tangannya dulu, badannya belok kayak gini, satu persatu. Yang bawa senjata api itu diterkam layaknya harimau menerkam mangsa. Sampai-sampai ya, anak buah atau kenek dari Uda Buyung ini nggak habis pikir. Kok udah nggak cerita kalau udah bisa pakai silet tuo, silet rimau kayak gitu ya. Jadi Uda Buyung ketika sadar, ya, penjahat-penjahat atau perampok-perampok ini sudah tidak ada lagi di sana. Tapi dia ngerasa kalau badannya itu ada lebam. Ya, bagian dengkulnya ini dia pakai celana pendek, celana kutung ya, celana jeans pendek, itu dengkulnya ini banyak luka. Dan diceritakan kalau Uda Buyung berperilaku layaknya seekor harimau mengalahkan 9 perampok dengan menggunakan senjata tajam. Sampai-sampai yang nyekap kenek Uda Buyung ini tadi itu lari ketakutan karena yang bawa senjata api saja itu dapat dikalahkan oleh Uda Buyung. Dan menurut kesaksian dari kenek Uda Buyung, sempat terdengar 2 kali letusan senjata api mengarah ke Uda Buyung, tapi alhamdulillah tidak ada satupun peluru dari 2 letusan tersebut yang melukai jasad Uda Buyung. Kejadian ini sempat dibawa ke kepolisian setempat, namun yang namanya cipta kondisi ya, polisi yang ada di wilayah tersebut ini tidak berani mengungkap siapa pelaku perampokan, karena pernah kejadian loh sahabat-sahabat. Pos polisi dibakar gara-gara menangkap 1 pelaku perampok yang tertangkap. Pos polisinya dibakar. Saking kan kampung itu memang ya hampir seluruh masyarakat yang ada di sana itu perampok semua. Nah, jadi ketika dapat laporan seperti itu ya cuman disarankan saja, ya sudah berangkat sekarang dan ketika balik nanti melewati jalan ini jangan singgah lagi di wilayah ini. Nah, jadi dari kejadian itu Uda Buyung ini tidak habis pikir, apakah dia ini memiliki kesaktian dari Inyek Balang atau cuman rezekinya saja selalu dilindungi oleh Inyek Balang. Tapi dari apa yang terjadi di kehidupan Uda Buyung, dia pernah ngetes nih sahabat-sahabat. Jadi ketika bawa istri, ketika bawa anaknya ke pasar malam. Nah, jadi istrinya ini tidak sengaja kesenggol sama preman lah yang ada di sana. Kesenggol dan preman ini sengaja, maaf ya, pantat istrinya itu kayak dicolek sama si preman ini tadi. Nah, Uda Buyung yang ngerasa kalau dia ini bisa silet tuo, silet harimau, perampok 9 saja dikalahkan sama Uda Buyung, ya jadi nantang, marah sama preman itu, nantang preman pasar malam itu untuk berantem. Alhasil apa? Bukannya menang, tapi malah babak belur. Mana? Dalam hati Uda Buyung tuh bertanya-tanya, mana Inyek Balang yang mau melindungi aku tuh mana? Mana katanya aku bisa silet rimau yang bisa mengalahkan orang pakai senjata api? Ternyata itu bukan untuk uji tanding atau coba-coba. Hanya di situ Inyek Balang menunjukkan ketika anak cucu dari Ranah Minang meyakini bahwa Inyek Balang ada untuk melindungi dengan perwujudan sosok manusia berkepala harimau. Niscaya Allah akan memberikan atau mengizinkan Inyek Balang memberikan perlindungan kepada anak cucu dari Inyek Balang. Nah, jadi
Ini sebuah kisah nyata yang sangat menarik sekali, yang Uda Buyung menganggap kalau dirinya itu punya keturunan harimau. Nah, di sini saya tambahkan sedikit, sahabat-sahabat, karena sudah banyak cerita misteri ya yang berkaitan dengan harimau yang saya bawakan, karena saya berasal dari Sumatera, tepatnya di Jambi. Di Jambi, di Kerinci, itu ada istilahnya cindaku, yang mana cindaku ini layaknya seperti inyek balang. Ya, cindaku merupakan penengah dari konflik manusia dengan harimau. Namun, cindaku hanya dapat merubah wujud dari manusia berubah ke harimau atau menjadi setengah manusia setengah harimau itu ketika kekuatannya menyatu dengan alam Kerinci. Ketika dadanya menyentuh tanah alam Kerinci, cindaku dapat berubah sesuai wujud yang diinginkan, apakah berubah wujud menjadi harimau atau berubah wujud menjadi manusia. Nah, sedikit berbeda dengan inyek balang tadi. Kalau inyek balang tadi memang sebangsa siluman yang menyerupai setengah manusia dan setengah harimau, bukan sosok harimau sesungguhnya. Nah, sedangkan cindaku ini beranak pinak. Cindaku ini memiliki keturunan, cindaku memiliki kampung cindaku ada di Kerinci, bahkan keturunan terakhir yang mengaku dirinya adalah keturunan terakhir cindaku yang hidup itu sudah ada tayang di YouTube Riwijaya, namanya ada di sana, orangnya langsung memberi kesaksian dan alhamdulillah sudah beberapa kali, 4 atau 5 kali ya video YouTube itu ditayangkan di TV nasional menyatakan bahwa benar adanya cerita itu dan orangnya ada, cindaku itu ada. Nah, bedanya tadi dengan inyek balang, kalau inyek balang ini cuman sosok makhluk gaib tapi nyata adanya, tapi jangan pula dikaitkan dengan ilmu harimau. Jadi ilmu harimau dengan inyek balang, dengan cindaku itu beda-beda. Nanti ada kesempatan saya akan kembali ceritakan tentang pakam-pakam inyek balang, cindaku dengan ilmu harimau yang ketika mati orangnya dapat berubah wujud menjadi setengah harimau atau perwujudan harimau gaib. Insya Allah kalau ada kesempatan nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang istilah harimau jejadian. Nah, jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Terima kasih Uda Buyung yang telah memberikan cerita yang sangat menarik sekali tentang perjalanan Uda Buyung di dua situasi ya, di perjalanannya ketika mencari nafkah ini dibantu dengan perwujudan inyek balang yang 2 kali bala dapat diselesaikan oleh Uda Buyung. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat jangan pula mengatakan kalau ini adalah perbuatan syirik, musyrik, kita berteman dengan jin. Inyek balang tidak minta kita ditemani atau minta dijadikan teman. Ketika kita menghargai alam akan memberikan perlindungan kepada kita. Ingat, gaib jangan ditentang, jangan mengatur kekuatan gaib. Saya Riwijaya beserta tim, jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian di video kali ini mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.